Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabar hari ini semuanya? Ibu harap agar anak-anak sehat selalu dan siap untuk belajar hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kita belajar di bab 3 anak-anak tentang gaya di sekitar kita. Topik pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, peserta didik memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, kali ini bisa perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Dara menjawabnya, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Anak-anak, apa sih kira-kira yang akan dilakukan Aga dan Dara? Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Lalu mereka berpikir untuk mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata berat dan mereka tidak kuat. Selanjutnya, Arga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa! Ini lebih mudah dilakukan dibanding diangkat. Jadi, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada seseorang yang sedang menarik dan mendorong kursi. Nah, seseorang tersebut sedang melakukan gaya. Kira-kira gaya apa ya? Kita lihat kembali kegiatan yang dilakukan Aga dan Dara. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Kita simak yuk apa yang dimaksud dengan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian, saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Selanjutnya, kita kembali ke kegiatan yang dilakukan Aga dan Dara. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Selain membuat benda diam menjadi bergerak, suatu gaya juga dapat 1. Membuat benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, mengubah arah gerak benda. Dan yang ketiga, mengubah bentuk benda. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi besar atau kecilnya gaya gesek. Yang pertama, posisi lintasan. Yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan. Yang ketiga, permukaan lintasan. Dan yang terakhir, berat bendanya. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui, gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan manusia ya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat sepatu bola?
Ya, paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Nah, selain sepatu bola, kita lihat contoh selanjutnya. Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita bikin kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda dia menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang terakhir, gaya gesek dipengaruhi oleh A. Kasar atau licinnya permukaan, B. Besar atau kecilnya luas permukaan, C. Berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Video pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak yang hebat, selamat belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.